Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelumnya saya sampaikan kepada kalian semuanya ya, selamat untuk kalian yang sekarang telah menjadi siswa-siswi SMP Negeri 1 Lasem, telah menjadi keluarga besar SMP Negeri 1 Lasem. Selanjutnya di dalam PLS ini Ibu akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya, nama saya ada di sini. Nama saya cukup singkat, yaitu Ibu Suyamti, dan kalian bisa memanggil saya dengan nama Bu Yamti. Anak-anak, di dalam materi PLS ini yang akan saya sampaikan adalah tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Anak-anak, mengapa di dalam PLS ini ada materi kesadaran berbangsa dan bernegara? Karena mengingat bahwa kondisi di zaman globalisasi seperti sekarang ini, kalau kita tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang tinggi, maka kita nanti akan terombang-ambing. Materi di dalam kesadaran berbangsa dan bernegara ini, yang pertama yang akan kita lakukan ada 5 hal, yang akan kita pelajari. Satu, yaitu tentang cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara itu sendiri. Yang ketiga, Pancasila. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, yaitu memiliki kemampuan bela negara. Anak-anak, yang pertama, cinta tanah air. Anak-anak tentu saja tahu pengertian cinta ya. Apa itu cinta itu? Setiap orang tahu tentang cinta. Cinta adalah perasaan yang berasal dari lubuk hati yang terdalam, yang menimbulkan sikap untuk memiliki. Orang yang mengatakan cinta pasti ada keinginan untuk memiliki, tumbuh keinginan untuk melindungi. Nah, pasti melindungi itu. Kalau seandainya anak-anaknya ada sepasang pemudi gitu ya, yang dia mengatakan cinta, tetapi kemudian mengajak ke tempat yang sepi-sepi, itu berarti bukan cinta anak-anak, tapi itu adalah suatu hal yang merusak. Nah, jangan ditiru yang seperti ini. Yang ketiga, ada keinginan untuk mempertahankan, menjadi miliknya selamanya. Nah, sekarang sikap cinta tanah air ini kita balik ya namanya. Jadi cinta tanah air kita adalah sikap cinta kita adalah untuk tanah air kita. Itu maksudnya Ibu seperti itu. Sikap cinta tanah air. Marilah kita cintai tanah air kita ini dengan kesungguhan hati. Mengapa demikian? Karena apabila kita kehilangan tanah air kita, apa yang akan terjadi pada nasib kita? Nasib kita nanti akan kembali seperti kita hidup di masa penjajahan. Paham maksudnya ya Nana ya? Marilah kita jaga negara kita ini, kita cintai wilayah negara kita ini dengan kesungguhan hati. Jangan pernah kalian nanti, walaupun dengan iming-iming ya, dengan misalkan ini dari negara lain, kalian akan diberikan suatu upah yang besar gitu ya, untuk membocorkan rahasia negara kita, dan saat itu kalian tahu, jangan pernah mau. Bahkan anak-anak, jangan sampai sejengkal tanah kita pun yang sampai berpindah atau mengalir ke negara yang lain. Yang kedua, anak-anak, kesadaran tentang berbangsa dan bernegara. Anak-anak, kita ini adalah merupakan suatu bangsa. Masyarakat Indonesia hidup di dalam suatu negara yang sangat luas. Dari hamparan Sabang sampai dengan Merauke terdapat 17.508 pulau. Itu suatu yang luar biasa. Sedunia cuma ada satu, Indonesia. Dan bangsa yang berada di dalamnya ini ternyata terdiri dari keanekaragaman, aneka ragam suku, aneka ragam agama, aneka ragam adat istiadat, dan lain sebagainya. Ini jika dipermasalahkan, maka nanti yang akan terjadi adalah suatu perpecahan. Maka jangan pernah mencari perbedaan di antara kita ini,
Indonesia kaya akan agama, Indonesia kaya akan bahasa daerah, Indonesia kaya akan adat istiadat, dan seterusnya. Berikutnya sekarang yang ketiga yaitu tentang Pancasila. Anak-anak tahu kan ya, Pancasila di negara kita ini adalah merupakan suatu ideologi negara, merupakan suatu dasar negara. Sehingga Pancasila ini merupakan suatu pedoman hidupnya bangsa Indonesia, merupakan pedoman tingkah lakunya bangsa Indonesia, merupakan sumber hukumnya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, di dalam kita membuat peraturan apapun, tidak boleh meninggalkan Pancasila, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Dari sila yang ke-1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Suatu contoh ini ya, seandainya sekolah kita akan menetapkan peraturan yang paling kecil saja ini, tata tertib sekolah tidak boleh bertentangan dengan sila 1, sila 2, dan seterusnya sampai dengan sila yang ke-5. Berikutnya yang keempat anak-anak, yaitu tentang rela berkorban untuk bangsa dan negara. Anak-anak, di dalam jiwa kita, kita harus memiliki sikap rela berkorban. Untuk siapa? Untuk bangsa dan negara. Kalian paham maksudnya anak-anak? Jadi sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara ini, seperti misalnya contohnya sekarang kondisi sekarang ini. Kondisi sekarang ini kalian baru mau masuk SMP Negeri 1 Lasem dengan senangnya, tetapi ternyata karena kondisi di daerah kita masih dinyatakan dalam kondisi zona merah, sehingga kita harus belajar dengan cara daring. Ya sudah, apa adanya kita terima. Itu namanya sudah sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara. Jangan kalian nanti ngeyel ngomong gitu, saya harus masuk di kelas, kalau tidak saya tidak mau mengikuti pelajaran yang seperti ini, nanti kamu akan tertinggal sendiri. Yang terakhir anak-anak, kita harus memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara berarti kita harus memiliki sikap untuk membela negara. Bagaimana cara kita membela negara? Karena kondisi negara kita sekarang ini tidak perang. Orang-orang itu kan, kita kadang-kadang tahunya kan hanya perang ya, perang dengan negara lain, itu namanya perang fisik kan anak, bela negara secara fisik. Kondisi sekarang tidak semacam ini. Bela negara saat ini, contohnya kalian harus belajar di rumah, itu sudah bentuk bela negara. Jangan keluar rumah karena kondisi negara sekarang sedang rawan COVID, itu berarti sudah termasuk bela negara. Anak-anak, untuk selanjutnya materi ini akan diperdalam lagi nanti ketika kalian mengikuti pelajaran PPKN bab per bab, akan kami sampaikan lebih dalam lagi. Ini Ibu hanya menyampaikan secara singkatnya saja. Untuk itu saya rasa pertemuan kita kali ini di dalam PKS ini cukup anak-anak. Apabila ada